Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin wargi-wargi assalam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpuasa menjalankan perintah Allah, dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan akan kamu berpuasa. Allah sudah menyerukan kepada kita untuk mengangkat derajat kita menjadi orang yang beriman, maka Allah anjurkan kita untuk berpuasa. Salah satu kewajiban selaku kita umat Islam dalam rukun Islam selain syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Dan puasa ini adalah menempati keempat setelah zakat. Syarat menjadi seorang Islam yang pertama adalah dia bersyahadat, bersaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersaksi akan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Rasulnya, maka dia sudah dikatakan menjadi seorang Muslim. Ketika sudah menjadi seorang Muslim, maka syahadat tersebut bukanlah hanya sebagai diucapkan oleh lidah, tapi harus dihayati oleh hati. Sudah bersyahadat, maka yang kedua ketika dia setelah bersyahadat, maka dia dianjurkan untuk sholat. Kewajiban yang pertama ketika dia masuk Islam, maka dia diwajibkan bersolat. Ketika sudah dia sholat, maka dianjurkan untuk berzakat. Zakat terbagi ke dalam beberapa hal. Ada zakat harta, ada zakat kekayaan, zakat pertanian, ada zakat fitrah. Dan yang terakhir di bulan ini adalah kewajibannya untuk berpuasa. Ketika kita sudah diakui, kita sudah melapangkan harta kita, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Kata Rasulullah, sumu taswihu, berpuasalah maka puasa itu adalah sehat. Jadi kalau ada alasan orang yang berpuasa itu sakit, tidak sesuai dengan hadis Rasulullah. Karena kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu akan senantiasa sehat. Bagaimana tidak sehat ketika perut kita makan selama 1 tahun, kita makan terus-menerus, kita masukkan segala masakan, makanan ke dalam perut kita, baik makanan ringan ataupun makanan berat, itu semuanya masuk ke dalam tubuh kita. Maka kebaikannya sebagai orang Islam, maka Allah beri waktu perut kita untuk beristirahat, yaitu dengan berpuasa di bulan Ramadan. Makanya dikatakan sumutasihu, puasa itu adalah sehat. Bagaimana tidak sehat? Orang mesin aja kalau kita gunakan 24 jam selama 1 tahun pasti rusak. Coba kita punya sebuah mesin, kita kerjakan dia 24 jam. Ketika 24 jam, 1 tahun dia terus menerus dikerjakan tanpa berhenti, maka dipastikan mesin itu rusak. Maka mesin juga harus diservis. Nah, kalau manusia, kita oleh Allah diberikan perut ini, kalau kita terus makan selama 1 tahun tanpa diistirahatkan, maka banyak penyakit-penyakit yang terjadi dalam perut kita. Sesungguhnya segala penyakit itu berasal dari perut. Mau penyakit lahiriah atau penyakit secara batin, itu semuanya dari perut. Penyakit lahiriah, banyak orang yang dengan perutnya kejadiannya, banyak manya, banyak dan sebagainya. Selain daripada itu, dari perut akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Iri hati, contoh. Seseorang makanan enak, kita makanannya tidak enak, maka kita akan iri kepada orang yang makanan enak. Nah, ini dari perut semuanya. Kembali lagi kepada berpuasa, hikmahnya dari berpuasa. Berpuasa itu adalah kewajiban kita selaku orang Islam. Syarat berpuasa itu adalah menahan makan dan minum dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Dan yang kedua adalah menahan hawa nafsu. Terlepas kita menahan makan dan minum, itu relatif.
Karena tidak ada yang tahu kita makan kapan, minum kapan ketika di bulan puasa. Karena kata Allah, puasa itu adalah untukku. Sementara ibadah-ibadah yang lainnya Allah sudah menggambarkan pahalanya sekian 10 kali lipat. Maka Allah menyebutkan puasa itu adalah aku yang tahu. Maka aku yang akan menilainya. Maka aku akan yang membalasnya. Jadi puasa itu hanya yang tahu kita dengan Allah. Karena orang banyak yang tidak puasa. Ketika dia tidak puasa, tinggal melap aja bibirnya, maka dia akan kelihatan seperti orang yang berpuasa. Menahan hawa nafsu. Hawa nafsu di sini adalah diidentikan dengan yang namanya menahan syahwat. Artinya syahwat ini sangat sulit untuk ditahan. Allah sudah menciptakan lawan jenis, istri dan laki-laki, atau perempuan dan laki-laki. Artinya apa? Ini akan ada yang namanya, kalau laki-laki dengan perempuan yang disatukan, timbul yang namanya syahwat. Terlepas dia itu sudah menikah dan tidak, maka syahwat akan ada pada setiap orang. Menahan hawa nafsu di sini adalah bagi orang-orang yang sudah dihalalkan untuk berhubungan badan, maka di sini selama bulan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, maka dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan badan dengan suami atau istri. Ya, kenapa? Maka di sini disebut dengan menahan hawa nafsu. Terlepas pada orang-orang yang tidak menikah, jangankan di bulan puasa, di hari-hari biasa aja mereka sudah berzina. Artinya mereka bukan bulan puasa itu sudah tidak dihargai. Mereka itu berzina bagi mereka sudah yang namanya hal yang biasa. Tapi untuk yang sudah bersuami istri, maka ketika kita berada di bulan puasa, tahanlah nafsu syahwat kita. Bukan selamanya, bukan 24 jam kok. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, artinya ketika sudah adzan maghrib, diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Karena hubungan suami istri ini sunnah. Artinya kalau sunnah dilakukan di bulan puasa, menjadi pahalanya mendapatkan pahala wajib. Ketika kita sudah bisa menahan hawa nafsu, bagaimana kalau terjadi yang namanya kita tidak bisa? Maka disebut dengan dam, kita wajib membayarnya. Kalau itu memang tidak ada uzurnya, kita hanya membatalkan dengan sengaja saja, maka menurut Imam Ibnu At-Taimiyah itu dihalalkan untuk dibunuh. Kalau dia sengaja atau menyepelekan yang namanya puasa, maka dihalalkan untuk dibunuh. Menurut Ibnu Baz, itu adalah dosa yang sangat besar, artinya kemungkaran yang sangat besar yang terjadi, maka dia wajib membayarnya. Balik lagi, ketika kita sudah bisa menahan nafsu, ketika kita tidak bisa menahan nafsu, apa yang terjadi? Maka di zaman Rasulullah diriwayatkan diwajib dibayar dengan memberi makan 60 anak yatim atau fakir miskin. Kalau tidak bisa sama sekali, Rasulullah ketika itu sahabatnya tidak bisa sama sekali, karena yang paling miskin adalah dia, maka Rasulullah membelikan 2 kantung kurma untuk dimakan oleh dia. Artinya apa? Wajib dibayar. Ketika kita batal puasa, sangat-sangat wajib dibayar. Siapa aja yang boleh membatalkan puasa? Hanya orang-orang yang Allah kategorikan, satu, dia menyusui, dia dalam keadaan udzur atau dia sakit, dalam perjalanan yang sangat jauh, yang memang kalau dia perjalanan tersebut melelahkan, maka diperbolehkan. Dan yang kedua adalah orang yang sudah tua renta atau orang yang sudah pikun, diperbolehkan untuk berbuka puasa. Tapi tetap dia harus tidak berpuasa, tapi tetap dia harus membayarnya di lain waktu. Kecuali orang-orang yang sudah pikun, makin keluarganya nanti yang harus membayarnya dengan fidyah. Itu larangan-larangan untuk orang yang berpuasa. Selain nafsu yang namanya nafsu nafsu syahwat, ada juga nafsu-nafsu yang lainnya. Nafsu ketika kita ingin berbuat kemungkaran, nafsu kepada sesama. Nah itu hanya bukan membatalkan puasanya, tapi hanya merusak pahala puasanya. Sayangkan kita sudah berpuasa dari pagi sampai maghrib, ternyata pahalanya 0. Hanya mendapatkan yang namanya haus dan lapar. Hikmah dari puasa kalau kita melihat, ketika kita berpuasa, mungkin ke depannya bukan kita berpuasa, tapi kita bisa melihat ke bawah. Banyak orang-orang yang tidak makan 1 hari,
Banyak orang-orang yang tidak makan 2 hari. Artinya berapa? Orang yang berpuasa itu dia dipaksa atau untuk bisa merasakan bagaimana perut laparnya orang-orang yang tidak makan. Jadi dia harus melihat ke bawah, jangan terus melihat ke atas. Karena kalau kita melihat ke atas, maka sesungguhnya tidak akan ada batasnya. Orang yang sudah kaya, ingin kaya terus. Tapi ketika kita melihat ke bawah, maka akan syukur yang kita lakukan. Kalau kita bersyukur terus, masih ada orang yang di bawah kita, maka kita terus bersyukur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk kita. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah mewajibkan kepada kita itu pasti ada maksudnya. Dengan penuh keyakinan bahwa puasa kita, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, akan menjadikan salah satu penolong kelak yaumil akhir. Sekian, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, sehat lahiriah, sehat jasmani, sehat rohani, dan senantiasa bisa melaksanakan puasa dengan baik. Mudah-mudahan semuanya juga jangan lupa untuk senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang di bawah, atau mendoakan kepada pendahulu-pendahulu kita, orang tua kita mungkin yang telah mendahului kita. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharian sudah kita menahan lapar dan dahaga. Kini azan maghrib sudah berkumandang. Saatnya kita berbuka puasa dan mensyukuri nikmatnya. Semoga amal ibadah saum kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Yusanti mengucapkan selamat berbuka puasa.